Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Naila Alfabila. Saya dari kelas 12 MBLB 1. Di sini saya akan mewawancarai 3 atlet dari Kabupaten Pemalang. Oke, jadi di sini saya sudah mempunyai 3 narasumber yang akan saya wawancarai. Sebelumnya, boleh nggak sih kita perkenalan dulu dan sebutkan asal sekolah kalian masing-masing? Oke, boleh. Dari sini dulu? Boleh. Perkenalkan, nama saya Fitria Lelatus Solihah dari SMA Negeri 1 Randu Dongkal. Oke, kakaknya. Perkenalkan, nama saya Sukadinata dari SMK Negeri 1 Randu Dongkal. Perkenalkan, nama saya Naila Nurrahmawati dari SMA Negeri 1 Randu Dongkal. Oke, jadi ada Kak Lela, Iya, Kak Dina, dan Kak Naila ya? Iya. Itu kelas berapa dan umur berapa sih? Kebetulan saya ini udah di jenjang akhir SMA, kelas 12. Dan umur saya itu mau memasuki usia 17 tahun. Oke, kalau kakaknya? Saya kelas 11 dan umur saya 15 tahun. Oke, lanjut. Kalau saya itu kelas 11, usianya 16 tahun. Oke. Kalau boleh tahu, kalian atlet di cabur apa sih? Kebetulan saya sendiri di cabang olahraga pencaksilat kategori fighter. Oke, kalau kakaknya? Nah, kalau saya itu wushu ya di kategori santa. Oke, lanjut. Kalau saya pencaksilat di kategori seni tunggal. Oke. Sebelumnya kalian sudah berapa lama menjadi atlet silat wushu? Saya sendiri ya, kebetulan saya sudah menggeluti olahraga pencaksilat itu tahun ini memasuki tahun ke-6. Oke, kalau kakaknya? Kalau saya tahun ini mau memasuki 5 tahun. Oke, kalau kakaknya? Kalau di cabur seni tunggal saya udah 4 tahun. Oke. Nah, atlet kan biasanya latihan ya. Nah, untuk latihan kalian dalam seminggu itu ada berapa kali latihan sih? Dari mana dulu nih Kak? Acak aja ya dari kakaknya. Kalau di cabur wushu itu 1 minggu latihan itu 8 kali latihan dengan 1 kali 1 hari itu buat rest. Oke, kalau kakaknya? Di seni tunggal itu sama, 8 kali latihan yang 2 kali itu pagi dan rest 1 hari. Oke, kalau untuk kakaknya? Kalau saya sendiri itu ada 9 kali latihan, jadi dalam seminggu itu nanti kita dapat 1 hari itu buat rest. Nah, karena kan seminggu itu ada 7 hari, tapi kita latihan 9 kali, berarti kan dalam 1 hari itu ada Yang latihan 2 kali. Iya, betul sekali. Untuk latihannya itu ada apa aja sih? Masing-masing ya Kak, kita bisa latihan kadang kekuatan, kelincahan, kecepatan gitu ya. Itu meliputi kayak misal lari, nge-gym, renang, dan masih banyak lagi sih ya. Kalau kakaknya? Kalau wushu itu sama ya. Kalau kakaknya? Di seni tunggal sama, cuma perbedaannya hanya materinya. Oke. Nah, kalian kan 1 minggu berlatih bisa sampai 8 dan 9 kali ya. Bagaimana sih kalian cara menyeimbangkan antara akademik atau sekolah dan latihan kalian sendiri? Cara kita menyeimbangkan antara latihan dan sekolah itu mungkin kita udah belajar cara manajemen waktu kita ya. Jadi di pagi dan siangnya itu kita maksimalkan waktu buat di sekolah, kita kerjain tugas-tugas yang diberi guru, dan masih banyak lagi lah kegiatan-kegiatan di sekolah. Nanti sore sampai malam itu kita ada di tempat latihan, jadi apa ya, waktunya itu terjadwal gitu loh, termanajemen dengan baik gitu, sehingga antara latihan dan sekolah itu bisa balance gitu, berjalan bersamaan. Kalau kakaknya? Kalau saya itu mungkin sama ya, perbedaannya ada di karena saya itu boarding school. Jadi saya akan memaksimalkan sekolahnya itu di pagi sampai sore, dan nanti kalau sore sampai malam itu ada di tempat latihan. Nah, sepulang latihan saya itu pulangnya ke boarding school itu. Di boarding itu kayak sudah ada kegiatan-kegiatan yang terjadwal. Jadi mungkin untuk akademik dan olahraganya itu udah terjadwal dari situ. Oke, kalau kakaknya sendiri? Kalau saya ya itu satu aja, pindah-pindah manajemen waktu. Oke. Nah, kan kalian mungkin udah terbiasa dengan membagi waktu lah ya. Pertanyaannya, apakah waktu istirahat dan bermain kalian itu terpotong nggak sih sama latihan?
Sebenarnya sih waktu istirahat tuh nggak terpotong ya, cuma kadang ada hari-hari di mana tuh latihannya tuh intensitasnya tinggi banget, jadi badan kita tuh rasanya capek banget walaupun kita udah istirahat cukup, tapi tuh badan rasanya masih sedikit capek gitu ya, jadi mungkin perlu istirahat lagi. Nah untuk waktu bermain sih nggak terganggu ya, karena di tempat latihan itu kita juga ketemu banyak teman-teman, di situ kita bisa ngobrol, Iya. berbagi cerita. Jadi latihan itu kita sambil main, maksudnya Sharing, ya ya. lah, sharing, main Iya. dalam tanda kutip, bukan main bercandaan ya kak. Sharing-sharing lah pengalaman-pengalaman kita Betul. cerita gitu. Kalau kakaknya sendiri Kita sama ya. Iya. sama. Sama. Oke. Nah, di atlet kan pasti ada tantangannya tersendiri ya. Selama kalian menjadi atlet, apa tantangan terbesar dalam dunia atlet kalian sendiri-sendiri? Ya kakak dulu silahkan. Kalau saya sih mungkin mental ya, karena hati dan pikiran itu bisa saja tidak sinkron dan itu harus dipaksa buat semangat terus latihan. Oke. Kalau kakaknya? Kadang aku kayak kurangnya motivasi gitu, motivasinya sedikit menurun, itu tantangannya, dan mentalnya harus tetap terjaga biar tetap semangat untuk melakukan kegiatan dan latihan. Oke, kakaknya? Kalau tantangan tersendiri itu mungkin menjaga konsistensi performa ya, terus menjaga mental juga, karena dalam pertandingan itu kita pasti bakal menemui situasi tertekan gitu lah, maksudnya kayak misalnya kita hampir mau kalah gitu kan, kita gimana caranya kita Ngejar poin. ngejar poin biar menang. Jadi itu sih mungkin tantangannya di mental sama menjaga performa, motivasi juga mungkin. Oke. Nah, pasti kan kalian kan jadi atlet pasti sudah mengalami cedera yang mungkin banyak, terus kadang juga performanya naik turun. Cara kalian menanggapinya itu tuh gimana? Penurunan performa dan cedera? Kakaknya Kalau dulu boleh? untuk cedera itu di seni tunggal tuh minim banget cedera, cuma kadang nafasnya aja gitu yang sering sering sesak napas gitu. Iya. Oke, kakaknya gimana? Mungkin kayak konsultasi ke pelatih Iya, atau betul sekali. kayak apa ya, yang Setiap penting nggak diomongin Iya, ya, setiap komunikasi. komunikasi Ya betul, komunikasikan ke pelatih. Kalau ada sesuatu yang dirasa nggak enak itu lebih baik dikomunikasikan. Soalnya biar tahu penanganannya gitu loh. Iya. Jadi nggak makin memperparah Iya. cedera gitu. Apalagi kita olahraga yang full body contact itu kan pasti sangat rawan cedera. Ya, terus selain itu mungkin kita menangani cedera itu dengan cara-cara yang benar seperti yang diajarin pelatih, misal kayak jangan terlalu banyak gerak lah, terus kita kompres pakai sepatu mungkin, atau bisa juga diurut gitu ya. Iya. Oke, jadi atlet tuh suka dukanya ada nggak sih kak? Sukanya banyak, dukanya Dukanya juga juga banyak. Berarti ya balance. Iyalah, 50-50 lah. Iya. Boleh sebutin suka dukanya menjadi atlet nggak? Suka dulu apa dukanya nih? Suka dulu deh, nanti Sukanya kalian dulu. bertiga ya suka. Gimana suka juga? Sukanya itu banyak banget nih, karena setiap pertandingan kita bersama-sama dengan teman, mempunyai Iya. banyak waktu dengan teman gitu, mencari pengalaman di pertandingan. Iya, terus ketemu orang-orang dari Baru berbagai lagi. daerah gitu Iya. ya. Jadi kita nambah temen gitu lah. Terus Relasinya lebih banyak. iya betul. Terus mungkin ketika kita membawa nama daerah gitu ya, kita mendapatkan juara itu juga termasuk suka gitu loh, karena bisa banggain nama daerah. Kalau dukanya apa nih kak? Nah, banyak banget ya. Dukanya ketika kalah itu duka sekali. Iya. Iya. Berarti Betul. dukanya lebih ke kalau kalah gitu kan? Apa Iya, ada banyak sih yang ya. lain juga? Duka di setiap proses ya pasti Iya, ada lah. ada. Tapi biarlah orang-orang tahu tuh sukanya aja, Betul. dukanya biar kita Kita yang rasa aja. saja. Orang Orang lain tahu hasilnya, Iya. prosesnya kita umpetin. ya. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih kak. Oke, jadi tadi udah banyak pertanyaan yang saya ajukan kepada kakak sekalian. Nah, masuk nih kita ke pertanyaan terakhir. Mungkin ini pertanyaan buat refreshing ya. Apa sih yang membuat kalian tuh senang dan masih bertahan menjadi atlet sampai sekarang?
Mungkin karena pertemanannya itu selalu baik gitu ya, Iya, jadi kayak betul. ada yang Saling motivasi menguasai. Lingkungannya positif gitu Iya, ya. betul, positif untuk mencari prestasi. Jadi ketimbang kita Tiduran main-main di gak rumah. jelas tiduran, Iya. apalagi di usia kita itu kan lagi senang-senang main, mungkin iya di luar sana kan belum tentu main-main tuh kayak yang baik main yang baik, jadi lebih baik kita arahin ke ke hal-hal prestasi. positif gitu lah dengan prestasi. Jadi alasan utamanya karena lingkungannya sangat positif ya dan saling mendukung lah ibaratnya. Oke. Sama itu sih. untuk investasi masa depan Iya, juga betul. ya. Iya. Karena kan olahraga gitu ya. Ya selain untuk prestasi kita juga dapat bonus tubuh yang sehat gitu loh. Iya. Pasti. Oke, sekian ya Kak. Terima kasih udah mau saya wawancarai. Semoga sukses selalu ke depannya, dapat prestasi yang lebih membanggakan dan bisa jadi atlet nasional ya Kak. Amin.